Selamat sore anak-anak, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menyiapkan hati, menyiapkan juga tubuh kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Yang sungguh-sungguh ya, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini, sampai sore ini kita masih boleh diberi perpanjangan usia sama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi sekali lagi, nanti kita akan berdoa. Yang sungguh-sungguh ya, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangan semua, tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi tunggu sampai semuanya siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tante akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah, semua itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkemurahan kepada kami, sehingga kami boleh memuji nama-Mu, juga nanti kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan beribadah, ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam. Oleh sebab itu kami usirkan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Yesus yang berkuasa. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan panca indera kami. Engkau juga mau pakai pelayan-pelayan-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyi Allah itu baik-baik buat saya pakai gerakan. Masih ingat gerakannya? Pelan dulu ya Om, nanti Tante Vivi ajari gerakannya. Pelan-pelan dulu ya, nanti baru dipercepat. Ingat ya gerakannya ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Gerakannya gini, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Sudah bisa dipercepat? Ayo dipercepat ya. Yang semangat nyanyinya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Sekali lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya.
Sudah bisa tangan satu? Sekarang tangan dua ya. Allah itu baik, ayo. Sudah bisa langsung cepet ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Ada yang salah? Ada yang keliru-keliru, salah-salah tangannya? Nyanyi sekali lagi dengan semangat ya. Awas. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Sekali lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Ya, Allah itu baik buat kita semua. Kita lanjutkan pujian kita, memuji Tuhan selalu. Sudah capek? Belum kan ya? Baru nyanyi 2 lagu. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu baca kitab suci. Ini pakai gerakan lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kembali, Tante Vivi akan membacakan pengumuman. Anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah ada yang offline, sudah ada yang di gereja. Jamnya jam berapa Tante? Untuk anak-anak di Surabaya jam 9.15. Untuk yang di Malang jam 10. Untuk yang di Medan jam 10:15. Kalau untuk yang di Jakarta jam berapa? Jam 16. Harap anak-anak mendaftar dulu ya, WA ke Tante Mimi. Kemudian juga kalau seandainya anak-anak sakit, berhalangan tidak bisa sekolah minggu yang offline yang di gereja, anak-anak bisa ikuti ibadah online sekolah minggu jam 16 ya. Untuk anak-anak setiap kali beribadah harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa juga disiapkan Alkitabnya dan juga alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Bukan alat tulis untuk coret-coret ya. Kemudian apa? Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom. Dengan kode kelas KIZYIYNP. Google Classroom-nya ini tetap aktif ya, walaupun anak-anak sudah banyak yang hadir di gereja, Google Classroom-nya tetap aktif. Anak-anak yang ikut beribadah orang tua di gereja tidak boleh mengganggu, tidak boleh rame, tidak jalan-jalan.
Jalan-jalan enggak tante, cuman lari-lari. Aku lari-lari juga enggak tante, cuman guling-guling, enggak boleh ya. Harus duduk yang manis, ikut mendengarkan firman. Ayo kita akan lanjutkan pujian kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Nyanyi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami, menyelesaikan puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan yang mau menerima pengajaran firman-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh, berikan kami hati yang baik untuk dapat menerima benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada sore hari ini Tante beri judul berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya berjaga-jaga. Kita akan ambil ayatnya dari 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Nanti kita nggak baca seluruhnya ya, nanti kita akan cuplik-cuplik saja ayatnya ya. Nggak semuanya kita akan baca. Dibuka dulu Alkitabnya, 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Anak-anak, tahu nggak, ingat nggak siapa yang mengalahkan Goliat? Siapa? Loh, nggak ada yang tahu? Tahu? Oh iya, siapa namanya? Depannya huruf D. Daud. Yang mengalahkan Goliat namanya Daud. Nah, Daud ini disukai oleh bangsa Israel. Sehingga apa anak-anak? Sudah dia mengalahkan Goliat, dia disukai oleh bangsa Israel. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya Raja Saul, raja yang berkuasa pada saat itu, iri hati kepada Daud. Raja Saul iri hati kepada Daud dan apa? Raja Saul ingin membunuh Daud. Wah, ngeri ya. Karena Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ingin dibunuh, Daud lari bersembunyi, ya. Daud lari bersembunyi. Sampai suatu kali Raja Saul mendengar, Daud ada di suatu tempat. Yuk kita baca ayatnya yuk. Kita baca ayat 1 ya. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Nah, karena
Raja Saul mendengar, Daud ini bersembunyi di sana, kejar dia. Bukan hanya Raja Saul sendiri, Raja Saul beserta tentara-tentaranya. Nah, Raja Saul beserta tentara-tentaranya akhirnya berkemah. Tadi di mana? Tadi Tante bilang apa? Di bukit apa? Hakhila. Nah, kita lihat gambarnya ya, ada tuh Raja Saul berkemah di bukit Hakhila. Nah, Raja Saul beserta itu yang pakai mahkota Raja Saul bersama tentara-tentaranya berkemah di bukit Hakhila. Pada waktu Daud mendengar bahwa Raja Saul datang mencari dia, dia turun mendekati tempat perkemahannya Raja Saul, mendekati perkemahan Raja Saul. Dia lihat, oh iya benar, ternyata Raja Saul beserta tentara-tentaranya berkemah di bukit Hakhila sedang mencari aku. Nah, kemudian Daud bicara kepada dua orang kepercayaannya, namanya Ahimelek dan Abisai. Namanya siapa? Ahimelek, satunya lagi Abisai. Dia bertanya Daud, siapa dari kalian yang mau ikut aku turun ke perkemahannya Raja Saul? Abisai menjawab, aku yang mau ikut. Nah, di malam hari turunlah Daud dengan siapa tadi namanya? Abisai ke perkemahannya Raja Saul. Nah, pelan-pelan jalannya, kan mengendap-endap jalannya pelan-pelan, turun ke perkemahannya Raja Saul. Pada saat itu Raja Saul sedang tertidur. Di sebelahnya dia ada juga panglimanya. Tahu kan panglima? Pimpinannya tentara, namanya Abner. Nah, tidurlah Raja Saul di sekelilingnya Raja Saul ada tentaranya, ada rakyatnya yang menyertai dia. Tetapi apa anak-anak? Pada saat Daud dan Abisai sampai di perkemahan Raja Saul, tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang bangun. Nah, begitu sampai di perkemahan, sampai di tengah-tengah perkemahan itu, Raja Saul kan ada di tengah-tengah tempat tidurnya. Abisai ngomong sama Daud, Daud, ini lihatlah nih Raja Saul sudah diserahkan kepada engkau. Aku akan menombak dia. Tahu tombak? Yang gagangnya lancip itu, wah, yang seperti pedang, ujungnya pedang kan lancip ya itu. Nah itu tombak. Aku akan menombak dia. Lihat itu, Abisai mau menombak Raja Saul. Tapi Daud bilang, jangan. Ayo kita baca ayatnya yuk. Ayat 9 kita baca ayatnya. Pasal 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Nah, Raja Daud ini anak-anak, walaupun dia ingin dibunuh oleh Raja Saul, dan Raja Saul itu sudah ada di tangannya karena tertidur, ada di sebelahnya Daud, sudah megang tombaknya. Tapi Daud tidak mau membunuh Raja Saul. Daud tetap mengasihi Raja Saul. Kemudian Daud berkata kepada Abisai, sebagai bukti kalau kita memang sudah sampai di perkemahan Raja Saul dan kita tidak membunuh Raja Saul, kita ambil tombaknya tadi, tombaknya Raja Saul yang ada di kepalanya beserta kendi. Tahu kendi? Kendi tempatnya air minum itu kita ambil, kita bawa. Wah, itu ya. Itu lihat Daud sama Abisai mengambil tombak dan kendinya Raja Saul. Nah, kemudian mereka berjalan lagi anak-anak, berjalan sampai jauh ke seberang. Ayo kita lihat di puncak bukit. Kemudian kita lihat ya gambar selanjutnya. Mereka ada di puncak bukit. Kemudian Daud teriak-teriak anak-anak. Kita baca ayat yang ke-13, Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antar mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Wah, demikian anak-anak ya. Tetapi Daud tetap tidak mau membunuh Raja Saul. Saul begitu mendengar suaranya Daud ngomong,
Suara muka itu anakku Daud. Iya Raja, ini aku Daud. Kenapa engkau mau membunuh aku Raja? Padahal aku sudah bisa membunuh engkau loh tadi. Karena aku sudah bisa mengambil tombak dan kendimu. Sekarang suruhlah seseorang untuk mengambil tombak dan kendimu dari tanganku. Nah, nanti anak-anak bisa baca kisahnya tadi ya secara lengkap. Tadi di 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Nah, Daud tadi kan tidak membunuh Raja Saul. Tapi apa yang dilakukan Daud? Mengambil tombak dan kendi ya. Sekarang kita lihat ya artinya tombak. Tombak itu tadi kan Tante Vivi bilang seperti pedang, ujungnya pedang kan lancip seperti tombak itu. Tombak itu artinya adalah firman Allah. Kita baca ayatnya yuk. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Sudah dibuka Alkitabnya? Di situ juga bisa dilihat. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Diingat-ingat ya, tombak tadi artinya apa? Firman Allah. Kemudian tadi apalagi yang diambil? Yang kedua, kendi. Kendi itu isinya apa? Isinya air, adalah menggambarkan Roh Kudus. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi anak-anak kesimpulannya apa? Tadi Daud kan mengambil tombak dan kendi punya Raja Saul. Raja Saul kehilangan tombak dan kendi. Berarti Raja Saul kehilangan firman dan Roh Kudus. Apa penyebabnya? Kok bisa? Kok bisa seorang raja kehilangan tombak dan kendi? Kok bisa? Karena yang pertama, penyebabnya apa? Karena tidak berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga, kalian tahu pernah kemah. Nah kalau di kemah kan ada piket-piketan yang jaga dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau ada yang jaga, bisa kemalingan, bisa kemasukan orang asing? Nggak bisa ya, karena ada yang berjaga, ada yang tidak tidur, ada yang melek berjaga. Nah ini demikian juga anak-anak. Kalau kita tidak berjaga-jaga atau lengah secara rohani, kita akan bisa kehilangan firman dan Roh Kudus dari dalam diri kita. Kalian jangan berpikir, oh tante, maksudnya tante ini berjaga-jaga, berarti aku nih nggak boleh tidur ya tante. Aku harus melek 24 jam ya tante. Bukan, maksudnya adalah berjaga-jaga secara rohani ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah tertidur. Kalau lengah tidak berjaga-jaga kan ya sedikit-sedikit. Kalau tertidur nggak tahu apa-apa ya. Siapa di sini kalau tidur walaupun ada gempa bumi nggak bangun? Ya kan ada yang gitu ya. Tidur terlalu pules sampai nggak bangun. Dan demikian juga kalau kita tertidur rohani, kita lengah dan tertidur rohani, kita bisa kehilangan tombak dan kendi. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga gimana sih tante? Maksudnya berjaga-jaga secara rohani. Ya kita harus terus tekun berdoa. Seperti tadi puji-pujian, baca kitab suci dan doa tiap hari. Kita harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa supaya kita tidak tertidur rohani. Supaya kita tidak kehilangan tombak dan kendi. Kita tidak kehilangan firman dan Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus berjaga-jaga. Ayo kita baca ayatnya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar ya. Jadi biarkan orang lain mau tidur mau apa tidur secara rohani. Kita kasih tahu, ayo bangun-bangun, kita berjaga-jaga supaya kita tidak kehilangan firman, supaya kita tidak kehilangan Roh Kudus, tapi kita tetap memiliki firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita.
Hasilnya berjaga-jaga apa? Tante hari ini hanya menyebutkan satu saja, hasil berjaga-jaga. Hasil berjaga-jaga hari ini adalah berbahagia. Kita baca ayat terakhir di dalam Wahyu pasal 16 ayat 15a. Wahyu pasal 16 ayat 15a. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Nah, seperti Daud tadi kan datang ke perkemahan Saul diam-diam, mengendap-endap. Demikian juga Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Loh tante, masa Tuhan itu pencuri? Bukan, maksudnya seperti pencuri tidak diketahui waktunya. Masa ada pencuri yang ngomongin, tuan rumah pengumuman ya, nanti jam 2 malam saya akan mencuri di rumahmu. Ada? Enggak ada kan ya, semua diam-diam. Demikian juga Tuhan datang, kita tidak tahu kapan waktu dan tepatnya kapan. Tapi Tuhan bisa datang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga, bangun secara rohani, tidak lengah secara rohani. Sehingga firman dan Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Anak-anak paham ya sampai di firman Tuhan sampai di sini? Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Zaman Sekarang Berjagalah. Anak-anak mungkin belum tahu lagu ini, kita akan belajar bersama ya. Zaman Sekarang Berjagalah. Ini lagu lama tetapi kata-katanya sangat indah, sangat mengena. Kalau kita dengar sekarang banyak berita yang menggemparkan kan anak-anak, banyak tiba-tiba gempa bumi yang dahsyat, banyak malapetaka, banyak kecelakaan, banyak bencana alam. Kita hanya dapat berlindung di bawah sayap Tuhan. Kita nyanyikan lagu Zaman Sekarang Berjagalah. Belajar sama-sama yuk, belajar sama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Anak-anak, di dunia akhir zaman, mara petaka, mara bahaya itu banyak terjadi tanpa diduga-duga. Kita juga bisa terkena itu kalau kita tidak berlindung di bawah sayap Tuhan. Kita hanya bisa berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, di bawah naungan firman Allah. Nyanyi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, nanti Tante Vivi akan berdoa. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari Tuhan. Ajar kami Tuhan berjaga-jaga secara rohani. Kami tidak lengah, kami tidak tidur secara rohani Tuhan. Sehingga firman dan Roh Kudus-Mu tidak dicuri, tidak diambil dari dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi boleh ada terus menerus dalam hidup kami. Sehingga kami
boleh sampai masuk ke dalam Yerusalem baru, bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit, Engkau kiranya mau sembuhkan Tuhan, mau jamah. Yang bepergian Engkau juga mau sertai Tuhan, yang mulai malas untuk beribadah, Engkau juga ketuk pintu hatinya Tuhan, Engkau kembalikan mereka ke dalam naungan sayap-Mu Tuhan, supaya kami boleh sama-sama memuji Engkau, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami sepanjang minggu ini, dalam kami menghadapi hari-hari sekolah kami. Engkau kiranya juga memberikan hikmat kepandian kepada kami, kejujuran kepada kami, rasa takut akan Engkau. Engkau berkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati guru-guru kami di sekolah. Engkau juga berkati guru-guru kami di sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah persekutuan di Geraha Cakrawala tanggal 22 dan 23, Engkau kiranya juga mau hadir Tuhan, Engkau pimpin, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat sore.